Halo trader semua, masih bersama saya With Andri. Kita ketemu lagi di video belajar forex trading untuk pemula. Di video sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang bagaimana menggunakan moving average. Dilanjutkan dengan video tentang Bollinger Band ya. Ini merupakan indikator tambahan buat moving average. Dengan menggunakan Bollinger Band, kita bisa punya gambaran seberapa besar, berapa panjang harga akan bergerak di atas ataupun di bawah MA. Kemudian kita lengkapi lagi dengan video tentang osilator. Dengan osilator ini kita bisa menentukan titik entry untuk melakukan order. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang indikator forex lainnya, yaitu indikator support dan resisten. Indikator ini bisa menjadi pelengkap dari beberapa indikator yang sudah saya bahas sebelumnya. Sebelum kita praktek langsung di chart MT4, ada baiknya kita pahami dulu pengertian dari support dan resisten ini. Support merupakan level harga terendah pada suatu periode waktu tertentu di mana price action berusaha menembusnya namun tidak berhasil. Untuk lebih mudah pemahamannya saya berikan gambar. Di sini bisa kita lihat di titik A ini saya beri garis horizontal, inilah garis support, area support. Dari titik A ini harga berbalik arah ya, yang tadinya turun, dia bergerak naik. Kemudian setelah naik dia turun lagi. Harga di sini berusaha menembus level harga A di garis kuning ini, namun tidak berhasil, dia balik lagi ke atas. Sampai di atas pun dia berbalik lagi ke bawah, berusaha menembus di level harga A lagi. Namun harga kembali berbalik naik. Dari sini bisa kita lihat bahwa level harga A ini merupakan support yang cukup kuat. Yang saya maksud tidak berhasil menembus di sini adalah bahwa harga hanya bergerak di sekitar batas level ini ya. Bisa saja dia berada di atasnya, atau bisa juga dia berhasil menembus di bawahnya sedikit, kemudian baru harga naik. Resisten merupakan level harga tertinggi pada suatu periode waktu tertentu, di mana price action berusaha menembusnya namun tidak berhasil. Saya contohkan lagi dengan gambar. Di sini ada level harga tertinggi di titik A. Dari titik A ini harga turun, kemudian berbalik naik, turun lagi dan naik. Sampai di posisi B, harga ini berhenti. Harga naik lagi sampai berhasil tembus di level ini, namun harga kemudian berbalik dengan cepat. Di sini bisa dikatakan bahwa level harga di A ini merupakan resisten yang sangat kuat. Oke, kita langsung saja praktek di chart MT4. Ini adalah chart Euro USD H1. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang moving average, Bollinger Band, dan juga stochastic oscillator. Dengan moving average ini kita bisa mengetahui tren harga. Dengan Bollinger Band kita bisa punya gambaran tentang seberapa besar harga bergerak di atas MA ataupun di bawah MA. MA ini adalah middle band-nya ya, dari Bollinger Band. Yang di atas adalah upper band, yang di bawah adalah lower band. Kedua indikator ini juga bisa digunakan sebagai area support dan resisten. Upper band ini bisa kita gunakan sebagai resisten, lower band bisa kita gunakan sebagai supportnya. Untuk MA atau middle band ini bisa kita gunakan sebagai support dan resisten sekaligus. Untuk area support dan resisten kita bisa juga menggunakan titik tertinggi ataupun titik terendah
pada periode tertentu ya. Saya contohkan di sini. Ini ada level harga terendah. Saya berikan garis hijau putus-putus ini sebagai support area. Sedangkan di sini ada titik tertinggi. Saya kasih garis hijau juga sebagai resisten area. Masih ingat dengan aturan di video tentang Bollinger Band bahwa kita sell ketika harga berada di upper band dan buy ketika harga berada di level lower band ini. Nah, katakanlah kita mau sell di daerah sini ya, saya ambil contoh. Ketika harga naik ke atas, kita siap-siap sell stop di bawah sini. Fungsi dari support dan resisten bisa kita gunakan sebagai area untuk target profit. Kita punya dua area support yaitu di MA dan lower band ini. Jadi kita punya dua area target profit. Tergantung mana yang kita ambil. Kita lihat dari trennya kuat atau tidak. Dan jika kita targetnya di MA, kita closing setelah harga menyentuh MA ya. Di sini ada sekitar 35,36 kita dapat. Jika target profit kita lower band, nah kita bisa dapat sekitar 117 ya. Begitu menyentuh lower band, kita closing. Ini apabila target profit kita mengikuti pergerakan dari Bollinger Band ini ya. Karena Bollinger Band ini dia menyempit kalau transaksinya sudah sedikit, volatilitasnya menurun, dia akan menyempit dan mengembang kalau volatilitasnya meningkat. Menurun jumlah transaksinya dia menyempit, ketika jumlah transaksinya banyak dia akan mengembang. Selain titik tertinggi dan terendah, ada juga kita bisa menggunakan Fibonacci retracement sebagai area support dan resisten. Kita bisa gunakan ini. Karena ini level harganya ada di bawah, nah maka ini adalah titik resistennya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa level dari 23.6 sampai 61.8. Ini merupakan area resisten. Dengan 3 tool ini, kita punya 3 metode penentuan resisten. Yang pertama MA, Bollinger Band, dan Fibonacci retracement. Selain menggunakan indikator yang sudah ada untuk jadi area support dan resisten, kita juga bisa menggunakan indikator yang khusus untuk support dan resisten. Akan saya perlihatkan indikatornya. Oke, ini adalah indikator khusus support dan resisten. Yang biru-biru ini adalah area support, dan yang merah ini adalah area resisten. Setiap puncak harga akan terbentuk indikator support ataupun resisten. Kita lihat di sini, ketika dia harga naik kemudian turun akan muncul resisten area. Ketika dari bawah akan berganti tren naik, dia juga muncul support area. Dengan indikator ini kita bisa melihat secara kasat mata bahwa harga cenderung menembus support atau resisten sebelum dia berbalik arah. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini naik, ini dari sini naik, kemudian turun, naik lagi menembus resisten area, tapi sebaliknya dia justru turun. Ini dari turun dia naik lagi menembus resisten di sini, dia berbalik arah ke bawah. Arah ke bawah ini menembus titik support ini, dia berbalik ke atas. Dari atas ini balik lagi menembus support ini, baru balik ke atas jauh. Ini pun sama di sini ya, sebenarnya ini sama. Ini kalau dilihat di time frame yang lebih kecil akan kelihatan bahwa di sini harga menembus resisten area baru berbalik ke bawah.
Sini pun sama, dia menembus support area di sini, tembus. Tapi justru berbalik harganya ya, naik. Ini adalah tipikal pergerakan yang ada di forex. Pergerakannya cenderung untuk menjebak ya. Kecenderungan trader adalah mengikuti pergerakan sesaat. Jadi apabila harga turun dengan cepat, dia cepat-cepat melakukan sell. Tapi di sini justru terjebak ya. Harga cepat turun, harga kemudian berbalik ke atas. Inilah yang menyebabkan kenapa trader seringkali salah posisi trading ya. Ketika dia open transaksi, seketika itu juga harga berbalik arah ya. Nah, nanti saya berikan tips-tipsnya agar tidak terjebak salah posisi ini. Ini banyak sekali, dari chart ini saja bisa kita lihat banyak sekali jebakan Batman yang terjadi. Ini juga salah satu jebakan. Kita bisa lihat di time frame yang kecil ya. Coba kita lihat di time frame kecil. Jam berapa ini? Jam 10. Kita lihat jam 10 ada di sini. Harga tren turun, swing turun ya ini. Ada sekitar 37 poin. Dari sini kemudian harga retrace sedikit. Kemudian harga turun. Secara psikologis, bar ini akan membuat trader berpikir bahwa harga akan berlanjut turun jauh ya. Tren akan berlanjut turun jauh. Di sini pun harga menembus support ya, daerah support ini dia menembus. Trader akan berpikiran harga akan terus turun jauh. Tapi pada kenyataannya harga justru berbalik naik. Inilah yang saya istilahkan tadi jebakan Batman ya. Sama dengan contoh sebelumnya, kita lihat hampir semuanya itu menembus area support dan resisten kemudian berbalik arah. Seperti ini, berbalik arah, naik lagi di sekitar level resisten dia balik. Nah, di sini kelihatan tembus support, dia balik langsung ke atas. Ini tembus resisten, balik lagi ke bawah. Kalau kita tradingnya mengikuti aturan Bollinger Band, tentu kita tidak akan terjebak harga ya. Kita sell ketika harga berada di upper band, kita buy ketika harga berada di lower band ini. Kita tentu tidak akan terjebak harga. Kita kembali ke chart M15 ya, ini M15 ini diawali dengan 5 menit pertama dia turun ke bawah sebagai jebakan. Kemudian dua candle berikutnya dia naik. Kita lihat di sini. Nah, ketika candle 15 menit ini selesai, bentuknya seperti ini. Jadi untuk tips selanjutnya agar tidak terjebak harga adalah kita jangan mengikuti swing yang sudah terlalu panjang ya. Seperti ini sudah swing. Kita lihat di sini sudah berjalan 37 poin swing ini. Ini sudah terlalu panjang. Bahwa swing ini rata-rata 30 sampai 60 poin. Normalnya adalah sekitar itu. Yang kita lakukan adalah tidak meneruskan swing ini dengan sell, tapi kita siap-siap untuk buy swing berikutnya, swing yang berbalik. Apalagi di sini kita lihat sudah ada candle yang berubah warna. Ini tanda-tanda swing akan berganti. Ya, kita lihat swing ini ada berapa? 30 poin. 29.30. 20-an. Sini ke atas 26, ke bawah 19. Ini yang panjang berapa ini?
56, yang panjang ke bawah 60. Ini normalnya memang seperti ini, swing adalah sekitar 30 sampai 60 untuk kondisi normal ya. Jadi ketika udah terlalu jauh, terlalu panjang pergerakan swingnya, lebih baik kita bersiap-siap untuk swing berikutnya, swing dengan arah sebaliknya. Jadi nantinya kita tidak akan terjebak pergerakan harga. Oke, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa support dan resisten area ini bisa kita ambil dari puncak harga terendah dan harga tertinggi. Bisa puncak atas atau puncak bawah dari swing. Bisa juga puncak atas atau puncak bawah hari kemarin, minggu lalu atau bulan lalu. Ini bisa dijadikan area support dan resistan. Area support dan resistan bisa juga kita ambil dari moving average ya, atau middle band. Selain itu bisa kita ambil dari upper band, posisi band yang atas dari Bollinger Band, dan lower band atau posisi bawah dari Bollinger Band. Dan selanjutnya adalah Fibonacci level ya, dari level 23.6 sampai level 61.8. Fungsi dari support dan resisten ini kita bisa tahu di mana biasanya tren akan berganti ya. Setelah tembus resisten ataupun support, biasanya tren berganti. Area ini juga bisa kita jadikan sebagai exit point atau area close transaksi ataupun area taking profit ya. Ini adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan video kali ini. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang analisa forex. Bahwa analisa forex itu ada dua macam, yaitu fundamental analysis dan technical analysis. Kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sukses dan salam profit selalu dari saya, With Andri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.